nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang dan selamat merayakan pesta Natal. Kita berkumpul pada siang hari ini untuk bersama bersyukur kepada Allah dan Bapa kita atas anugerah keselamatan lewat Yesus yang lahir di tengah-tengah kita. Kehadirannya dalam keluarga Maria dan Yusuf menjadi contoh bagi kita semua dalam segalanya. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dalam damai, karena Yesus sendirilah yang mempersatukan dan menghangatkan hidup mereka. Kita mengetahui bahwa Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta. Yesus tumbuh dan berkembang semakin dewasa dalam rengkuhan kasih kedua orang tuanya. Semoga hidup mereka menjadi teladan bagi kita semua, terutama kaum muda diaspora ini, untuk hidup dalam kebijaksanaan, penuh kasih satu sama lain, tumbuh kembang bersama Yesus dalam iman, mencari, melihat, dan mencintai Tuhan dan kehendak-Nya dalam segalanya. Saudara-saudari sekalian, marilah di awal perayaan syukur ini kita mengakui kelemahan kita dan sekaligus juga memohonkan belas kasihan dan kerahiman Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Habaran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ooh.
Marilah kita menyanyikan lagu kemerdekaan. Kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putramu di tengah-tengah kami. Dialah Sabdamu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, kepada OMK kami ini, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bacaan pertama. Seumur hidupnya, Samuel diserahkan kepada Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sudah mempersembahkan di Silo, mengandunglah Hana
dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi namanya Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelih tahunan dan ubah nasar itu kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu sudah cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap pada hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Setelah Samuel disapi oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan ke kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, mohon bicara tuanku, demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserah anak ini kepada Tuhan. Lalu sudilah anak ini kepada mereka semua untuk menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 8 dengan refrain. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwaku dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para pesiara yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku.
pasanglah telingamu, ya Allah aku. Lihatlah kami, ya Allah perisai kami. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Bacaan kedua. Kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dimohon berdiri. Baik pengantar Injil, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya.
Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Yesus semakin bertambah besar, dan bertambah pula hikmatnya. Ia semakin besar, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mohon duduk. Saudara-saudari sekalian, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan yang lahir di tengah-tengah kita, sekali lagi selamat siang dan selamat Natal. Terima kasih banyak. Ketepatan pada hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pertama kali OMK Diaspora Indonesia Jepang mengadakan misa syukur Natal pertama, dan berkaitan dengan orang muda. Sengaja kita memilih untuk merayakan hari ini dan sebenarnya besok Pesta Keluarga Kudus Nazaret. Ada alasannya. Karena apa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan tadi, yang dibacakan oleh diakon, adalah satu-satunya tempat dalam perjanjian baru di mana kita melihat Yesus tampil sebagai orang remaja, sebagai orang muda. Dan tidak mengherankan, sebagai orang muda, sebagai remaja, ini membawa suatu kesulitan bagi keluarganya, bagi ibunya dan ayahnya, bagi Maria dan Yusuf. Dan sebenarnya saya di sini tidak ingin mengecilkan remaja atau orang muda. Maaf, saya tidak mengizinkan untuk mengambil video. Mengecilkan remaja atau orang muda, justru sebaliknya, orang muda semua yang hadir di sini
sangat pantas untuk mendapatkan penghormatan, penghargaan, tempat dalam lingkungan dalam hidup kita setiap hari. Memang kita tahu bahwa menjadi orang remaja, orang muda itu tidak gampang. Pengalaman dari teman-teman sekalian sebagai orang muda, apa yang dialami sampai saat ini? Kegembiraan apa yang dialami sampai saat ini? Siapa saja boleh? Satu saja? Atau tidak ada sama sekali? Bisa bernafas? Terima kasih Namboru. Apalagi? Mengurangi beban keluarga. Ini sangat membahagiakan orang tua ya kan? Puji Tuhan, beban saya sudah berkurang. Apalagi? Bebas berkreasi. Bebas berkreasi, bebas untuk berjalan kemanapun secara free, secara bebas. Dan kesulitan apa yang dialami sampai saat ini? Kapan nikah? No, ada yang jomblo nih. Siapa yang jomblo di sini nih? Tuh. Makanya memang sengaja kita mengadakan temu OMK ya. Jadi siapa tahu kalau misalnya ada yang jomblo bisa ketemu di sini ya. Mumpung ada beberapa romo di sini dan diakon, sekalian aja nanti kita memberkati ya. Apalagi? Jauh dari orang tua, dari keluarga, kita semua tahu, sadar bahwa hidup di luar negeri, di Jepang, komunitas diaspora menjadikan kita memiliki kurangnya kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, bersama saudara, teman-teman, orang terdekat yang kita miliki sampai saat ini. Dan terkadang ketika kita memiliki masalah, ketika kita mengalami kesulitan yang besar dalam hidup kita, ketika kita kesulitan untuk berkomunikasi, memahami satu sama lain, tidak ada orang yang bisa mengerti kita, yang bisa duduk di samping kita dan mendengarkan pengalaman persoalan yang kita hadapi. Di saat itu bisa jadi akan muncul stres, depresi, dan berbagai hal negatif yang lainnya. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa temu OMK ini menjadi suatu ajang, menjadi suatu tempat yang baik untuk apa? Untuk kami orang-orang tua, ya, yang para romo maksudnya, untuk apa? Menjadi orang yang setia menemani perjalanan dari orang muda, kaum remaja yang kita miliki, karena mereka jauh dari keluarga. Saat ini adalah bahwa yang menjadi orang terdekat bagi mereka adalah para romo dan para suster yang hadir di sini. Maka mereka layak untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan cinta dan kehadiran dari kita semua. Saudara-saudara sekalian, tercermin dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, saat Maria dan Yusuf berusaha untuk berelasi dengan putra remaja mereka yakni Yesus, ada kendala komunikasi yang buruk, yang kurang baik di antara mereka. Kerap kali kita memikirkan bahwa keluarga kudus Nazaret semua itu serba baik, adanya perfect family. No, not at all. Ada saat di mana mereka juga mengalami kesulitan, dan Injil hari ini menampilkan hal ini, kurangnya komunikasi di antara mereka. Maria dan Yusuf bahkan tidak tahu bahwa Yesus tertinggal di Yerusalem. Tentu saja ada rasa sakit, kecemasan, dan ketakutan akan keselamatannya. Maka ketika mereka menemukan Yesus berada di antara para sarjana, para ahli kitab suci dan berbicara dengan mereka, mudah-mudahan mengatakan bahwa bagaimana kamu bisa melakukan hal ini kepada kami. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja ada keyakinan yang penuh dalam diri Maria saat berkata demikian kepada putranya, bahwa sebenarnya bukan salahnya saya, bukan salahnya Maria dan salahnya Yusuf, tapi salahnya kamu sendiri yang tidak ada bersama kami. Dan mengherankan bahwa Yesus kemudian berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari saya? Saya ada di rumah saya, kamu seharusnya sudah tahu.
Ini bukan masalah saya karena saya berada di rumah dan tempat yang tepat. Demikianlah kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Yesus. Nah, kurangnya komunikasi di antara keluarga ini menampilkan keadaan dan situasi yang sebenarnya mengenai keluarga kudus di Nazaret. Meskipun kita cenderung untuk mengidealkan Yesus, Maria, dan Yusuf, tapi Injil hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki saat-saat sulit, kurangnya pengertian dan komunikasi di antara mereka. Dalam kunjungan ke Yerusalem pada perayaan Paskah itu, dengan mana Yesus tinggal di sana tanpa orang tuanya, mengingatkan kita bahwa keluarga kudus gagal berkomunikasi satu sama lain, salah paham dan menyakiti satu sama lain. Tetapi yang ada berita baiknya dan berita gembiranya, karena apa? Karena tidak hanya berhenti pada miskomunikasi, kurang pengertian di antara mereka, karena Injil memberitahu kita di bagian terakhir, dikatakan bahwa Yesus pulang bersama dengan kedua orang tuanya, bersama Maria dan Yusuf, kembali ke Nazaret dan tetap patuh kepada mereka. Dengan kata lain, Yesus belajar sesuatu dari tinggal bersama keluarganya. Kita dengan mudah membayangkan bahwa Yesus belajar dari Yusuf dan Maria, bagaimana berdoa, mencintai, bekerja, bagaimana menahan lidahnya, dan tentu saja memaafkan satu sama lain. Lalu saudara-saudara sekalian, apa pesan untuk kita? Kita belajar dalam keluarga kita, tentu kita berasal dari keluarga yang baik sampai saat ini. Dari keluarga kita belajar untuk mencintai, berkomunikasi, melayani orang lain, meminta maaf, dan mengaku kesalahan, dan tentu saja saling memaafkan. Jadi daripada membuat keluarga memiliki gambaran ideal tentang keluarga, justru ketika kita mengalami kesulitan, kita merasa bersalah bahwa ternyata gambaran ideal yang saya miliki itu ternyata salah. Ternyata dalam kehidupan saya juga ada kelemahannya. Dalam keluarga saya pun ada kelemahan ini. Maka OMK Diaspora yang baru terbentuk sebagai tempat belajar, tempat kita bertemu, berkumpul bersama, tempat belajar bagaimana hidup, menerima yang lainnya, mau bekerja sama dengan yang lainnya, berkomunikasi secara jujur dan terbuka, mencari solusi bersama jika ada kesulitan, keunikan masing-masing, dan mencari jodoh tentu saja, ya kan? Nah, tadi kan ada yang bilang belum ada pasangan yang masih jomblo, ya. Nah, dalam keluarga dan lingkungan di mana kita berada, kita tidak hanya belajar apa yang mudah dan menyenangkan, tapi juga yang sulit dan menyakitkan. Saat dinamika pembelajaran ini yang membuat keluarga, membuat komunitas orang muda kita itu menjadi penting. Saudara-saudari sekalian, bacaan pertama dari kitab Sirach tadi menyiratkan bagaimana soal komunikasi yang baik antara Sirach dan kemudian dengan Tuhan sendiri, menyampaikan permintaannya untuk memiliki anak dan kemudian mengembalikan anak itu kepada Tuhan. Tuhan, terserah apa maumu terhadap anak ini. Ini menjadi salah satu cara jalan keluar bagi kita ketika kita menghadapi kesulitan, tidak memikirkannya sendirian, tapi melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sirach mengatakan bahwa keluarga perlu berhubungan satu sama lain dengan hormat dan kebaikan, dan semuanya ini ditempatkan di hadapan Tuhan, terutama ketika keadaan menjadi sulit. Saudara-saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu ada acara televisi khusus tentang suku Babemba di Afrika Selatan. Nah, suku ini memiliki suatu cara yang unik dalam menangani orang-orang yang tidak tertib hidupnya, terutama orang muda, kaum muda yang tidak tertib hidupnya. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah di mata sosial, di mata lain orang lainnya, suku tersebut akan menempatkan orang tersebut di tengah desa, menempatkan di tengah-tengah, dan mereka semua membentuk lingkaran mengelilingi pemuda ini. Kemudian satu persatu setiap anggota suku akan meneriakan atau menyampaikan sesuatu yang baik tentang orang tersebut, sesuatu yang positif tentang orang tertentu, orang itu, dan tidak ada yang mengatakan sesuatu yang negatif, bahkan kritikan atau menyalahkan karena tindakan yang kurang baik yang dilakukannya tadi. Nah, proses ini tentu memakan
waktu yang panjang, yang sulit, butuh kesabaran. Tetapi ketika semua orang telah menyatakan pendapat mereka hal-hal yang baik, mereka menganggap orang yang berada di tengah lingkaran tadi telah diperbaiki, telah sembuh dari hal kurang baik yang dilakukannya tadi. Dan kemudian mereka akan mulai memestakan orang ini karena sudah lahir kembali dari hal yang kurang baik menjadi yang baik. Justru karena komunitas orang di sekelilingnya itu menyampaikan hal yang baik, yang positif tentangnya, ini yang kemudian mengangkat moralnya, mengangkat derajatnya, bahwa ternyata ada yang kurang baik dalam diri saya. Tidak hanya yang kurang baik dalam diri saya, tapi ada juga hal yang baik, yang positif yang saya miliki, dan orang lain melihat itu dengan sangat baik. Suku Afrika tersebut yakin bahwa ketika seorang tidak tertib dan berguna untuk memperlakukan orang tersebut dengan penuh hormat, dan kebaikannya itu perlu diangkat daripada menghakimi, mengkritik, atau memarahinya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu persis apakah ritual ini bisa ditempatkan juga dalam konteks kita, terutama di antara OMK yang baru terbentuk ini. Misalnya teman atau anggota panitia Natal, jujur nih, panitia Natal yang mempersiapkan ini, apakah ada yang pekerjaannya cuma asal-asalan? Ada kah? Semoga tidak ada ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada anggota panitia yang mendapatkan tugas tertentu tetapi tidak dijalankan dengan baik, maka Anda ataupun anggota yang lainnya telah menghubunginya dan memintanya beberapa kali, tapi sama sekali tidak ada hasilnya. Mungkin pada saat tertentu kita bisa mengatakan bahwa, bro atau sis, berikut ada beberapa hal yang saya tahu benar tentang kamu. Meskipun kamu tidak hadir dalam setiap pertemuan atau tidak menjalankan dengan baik tugas yang kita berikan, tapi kamu adalah orang yang baik yang saya kenal selama ini. Kamu bekerja keras untuk hidup dan masa depan kamu. Kamu adalah teman yang setiawan, yang setia, dermawan, dan peduli. Katakanlah itu dengan jujur, bukan sebaliknya menghakimi ataupun menyalahkannya. Nah, apakah ini berhasil atau tidak? Saya yakin bahwa jika dilakukan dengan tulus dan jujur, pasti akan memberikan satu dampak yang positif terhadap teman yang bersangkutan. Karena kita ada untuk membantu satu sama lain untuk bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Maka saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lantas apa yang bisa kita bawa hari ini sebagai pesan dalam perayaan Natal bersama OMK ini? Seperti keluarga kudus yang pulang bersama Yesus ke tempat asal mereka dan melewati hidup bersama Yesus dalam hidup mereka, dalam karya dan hidup harian mereka. Demikian juga kita setelah misa OMK ini, mari kita pulang bersama Yesus, tidak hanya pulang sendirian. Syukur-syukur kalau pulang bersama Yesus dan bersama seseorang yang lain, jadi tidak jomblo lagi, ya kan? Nah, pulang bersama Yesus dalam keseharian kita, hidup, tumbuh, dan berkembang bersamanya dalam doa dan karya demi kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kebaikan sesama dan kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Jangan hanya kemudian ke gereja hanya karena ada OMK merayakan Natal bersama maka kita ke gereja. Jangan. Hari Minggu kalau ada kesempatan, tidak ada pekerjaan, ada waktu luang, pergilah ke gereja. Berdoalah, jangan hanya ketika kita mengalami kesulitan, kehilangan pekerjaan, kehilangan ayam, baru kita curhat kepada Tuhan. Tuhan, tolong nih, ayam udah sama yang lain. Ternyata ayam selama ini pikirnya cuma aku doang, ternyata masih ada yang lain. Itu baru kita nangis-nangis curhatnya ke Tuhan. Tapi ketika kita berbahagia karena misalnya kita lulus JLPT misalnya, lulus ujian kedinasan misalnya, mungkin kita lupa di saat itu. Tapi Tuhan, tapi Injil hari ini mengatakan kepada kita, pulanglah ke rumah bersama Yesus. Jangan meninggalkan Yesus di gereja. Tidak.
pulanglah bersama Dia, tumbuh berkembang bersama Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian yang berikutnya, apalagi? Carilah Tuhan senantiasa, tidak hanya saat sedih, tapi juga saat senang dan bahagia. Dekatkanlah dirimu senantiasa kepadanya untuk bersyukur, mempersembahkan segala rencana hidupmu, sebagaimana dicontohkan dalam bacaan pertama hari ini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kita hanya mengingat Tuhan, jangan sampai karena kita sedang dalam kesulitan yang besar, tapi ketika kita saat berbahagia setelah menemukan ayam, kita lupa Tuhan, lupa untuk bersyukur. Tidak. Kapan dan dimanapun, mari sebagai orang muda, kita tetap melibatkan Tuhan, pulang bersama dengan Yesus, hidup, tumbuh dan berkembang bersama Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kemudian yang terakhir, hiduplah dalam kasih sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Kristus kepada kita, sebagaimana ditekankan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan kedua hari ini yang kita dengarkan tadi. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Terima kasih, dan Tuhan memberkati. Saudari-saudara sekalian, sekarang setelah ini kami memanggil Dewan Pengurus Harian OMK ke depan altar untuk sumpah, untuk janji setia atas panggilan yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani OMK Jepang dan mendapatkan berkat dan perutusan dari Tuhan lewat penumpangan tangan dari Romo Harnoko. Mari silakan ke depan. Para calon pengurus Badan Harian Temu Orang Muda Katolik Indonesia di Jepang ini, sebelum saudara-saudari mengucapkan janji kesetiaan, dilantik dan diutus, perkenankanlah saya bertanya kepada saudara-saudari sekalian. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas perutusan suci ini dengan ikhlas? Ya, kami bersedia. Ini ucapkanlah janji kesetiaan saudara-saudari di hadapan Allah dan umat teman-teman semuanya yang hadir di sini. Di hadapan Allah dan segenap umat beriman, saya berjanji dengan tulus hati akan melaksanakan tugas dan pelayanan sebagai pengurus Badan Harian Temu Orang Muda Katolik Indonesia Jepang, dan selaras dengan kemampuan yang ada pada saya. Saya telah terima dari Tuhan. Saya akan menyumbangkan waktu, pikiran, dan tenaga saya demi kesejahteraan dan perkembangan umat Allah di Jepang. Karena itu, saya akan menjalankan tugas pelayanan saya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan hati. Kiranya Allah membantu dan mendampingi saya, beserta segenap pengurus Badan Harian Temu Orang Muda Katolik Indonesia Jepang yang ada dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengar janji kesetiaan para calon pengurus Badan Harian Temu Orang Muda Katolik Indonesia Jepang ini dalam menanggapi tugas pelayanan yang mereka dapatkan hari ini. Semoga berkat dari Allah bagi mereka. Ya Allah, Engkau mengetahui pikiran dan hati kami.
pada hari ini Engkau telah memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah kiranya Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan kerendahan hati mereka merelakan diri untuk satu tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan janji mereka dengan tulus dan kesungguhan hati. Buatlah mereka ini mampu memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai pengurus Badan Harian TOM Temu Orang Muda Katolik Indonesia Jepang dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji kesediaan mereka ya Tuhan, dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjalankan tugas pelayanan ini mereka tetap setia akan janji kesetiaan mereka. Marilah berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, pengurus Badan Harian TOM Katolik Indonesia Jepang, Allah adalah setia. Ia akan mendampingi saudara-saudari, meneguhkan hati saudara-saudari, serta melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, serta selaras dengan keinginan teman-teman muda Katolik di Jepang, saya meneguhkan saudara-saudari dalam tugasnya masing-masing, serta tetap akan mendoakan agar saudara-saudari dapat menunaikan tugas pelayanannya dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas pelayanan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan rasa syukur, saya boleh membacakan Badan Pengurus Harian Temu Orang Muda Katolik 2024-2025 ini. Ketua Saudara Aris Trianto, Wakil Ketua Rades Winer Pasaribu, Sekretaris Saudara Sari Tarigan, Wakil Sekretaris Saudara Helen Simbolon, Bendahara Saudara Rere Situmorang, Wakil Bendahara Virginia Natalis. Marilah kita memberikan aplaus yang surat keputusan Komunitas Temu Orang Muda Katolik TOM Katolik Indonesia Jepang, susunan Badan Pengurus Harian BPH Temu Orang Muda Katolik Indonesia Jepang tahun 2024-2025. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Bunda Maria, Komunitas Temu Orang Muda Katolik Indonesia Jepang TOM memutuskan, menetapkan, mengingat, dan memperhatikan. Tidak saya bacakan, tapi sudah tertulis semuanya. Ditetapkan di Osaka pada tanggal 28 Desember 2024. Komunitas Temu Orang Muda Katolik TOM Indonesia Jepang. Saya sendiri pembina Romo Antonius Harmoko JJ. Provisiat, selamat berkah. Saudara sekalian, sekarang marilah kita berdiri, kita menunjukkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama menjelaskan, aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
penciptaan dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, hidup di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Katanya koma amata paus, aka uskup, jos aka pastor. Alea mangna sumbasa, lea magogodohot holong nasiak koi, tua mata paus do aka uskup, nang songoni to aka pastor. Asanggia nasida margogo, dibagas kelas liroha, dinamadala to tohona nasiak koi. Ditonga-tonga niya kapau kilong nadong di portibion. Martam yang mahita, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kanggo keluarga Kristen supaya urip miturut contoh saka keluarga suci Nazaret. Ya Bapa, panjenengan sampun maringi kula keluarga ingkang teladan, keluarga suci ingkang Nazaret. Mugi-mugi keluarga Kristen tuwuh sepatus keluarga Kristen ingkang sejati, niru teladanipun keluarga Nazaret ingkang dibangun kanthi dasar iman lan katresnan, nggawi keluarga Kristen uyah lan cahya ing tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Lako temai turun tumangura lan Gereja Katolik. Opuang kipalakuan Pak Rondongi lako temai turun tumangura Katolik. Makalimana OMK Dio Jepang. Ana Makdim si papananna lan agan kamalaman, si Pelisupala lan katampalambiran, sia situlah sumangat lan kaboyoran. Tananan mandai sumanga Pak Kamayan, lako kalena sia ning upa, na iya tu tomangura Katolik, tontong lan Pak Rondongi, menjadi Pikda sia Sulo lan Dino. Sia Makdim menjadi saminan Pak Kaburomi, tumindengan si Panglola Rupana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. New Atutan Tom periode 2025-2026. Usineno Fekai Berkat Mami Usine New Hayu Mepot Tom periode 2025-2026. Hemina Haimepo Nokai Urusan periode Naon Naleo. Hai Lile Nok Manekat Hai pelayanan leholekat Notesim naon nakin holomin Manoko nekat alekot Henet hai minawak hai mepun nio nenong amnemat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang berada di sekitar altar ini. Terlebih pada saat ini, kami berdoa bagi teman dan saudara kami yang ingin mengikuti ujian Kau kasihkan. Serahkanlah rahmat-Mu kepada mereka dan kami. Serta tentulah kami, supaya kami tetap rukun sebagai anak-anak-Mu yang saling melengkapi dan membantu sebagai saudara demi memperwujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah di hadapan Tuhan kita sampaikan doa dan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon.
Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan hidup dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diberkati Tuhan dan diselamatkan kita beserta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban perdamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dan OMK ini dalam damai dan rahmat-Mu dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib
Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Thomas Aquinas serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudari kami yang telah meninggal mengharapkan bangkit, terutama anggota keluarga kami, sanak keluarga, orang tua, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehakiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Hadiah Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Mari kita bagikan damai satu sama lain. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang dalam keperjamuan anak domba. Tuhan, aku terpantas, Tuhan yang sempurna, bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Mohon diperhatikan, bagi peserta non-Katolik dimohon untuk mengikuti jalannya misa dengan hikmat dan tidak menerima komuni saat penerimaan komuni. Bagi yang mau menerima berkat pada saat komuni berlangsung, dimohon untuk menyilangkan tangan di dada dan menundukkan kepala di depan romo. Yang boleh menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima sakramen komuni suci. Terima kasih.
berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber